Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ialah menjauhkan diri dari perbuatan dosa, yang terdapat di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 141 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-141 ini ditulis oleh Raja Daud. Banyak orang yang berkata Raja Daud itu merupakan sosok pribadi yang luar biasa. Raja Daud merupakan sosok pribadi yang hebat. Bahkan banyak orang yang kagum akan pribadi Raja Daud. Bahkan Alkitab pun mencatatnya sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Namun Raja Daud tetap menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Bagaimana Raja Daud tetap masih memiliki kelemahan-kelemahan di dalam hidupnya. Tanpa campur tangan atau kemampuan dari Allah, tidak seorang pun sanggup hidup benar di hadapan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-141 ini judul perikop adalah doa dalam pencobaan. Bahkan di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di awal dari doa Daud, ia berseru, dikatakan sambil mengangkat tangannya. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan hatinya ketika dia berdoa. Kesungguhan hatinya memohon, meminta untuk Tuhan melindungi dan untuk Tuhan memampukannya untuk dia tetap memiliki hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri manusia punya kecenderungan hati untuk menyimpang dari kebenaran dan hidup bertentangan dengan firman Allah. Dan kondisi hati yang seperti inilah yang membuat manusia melakukan perbuatan jahat dan mendukakan hati Allah. Terlebih di dalam keadaan ataupun situasi yang menghimpitnya. Dan Daud mengerti akan hal ini. Dan Daud juga mengerti bahwa hanya Allah yang dapat mencegah dirinya dari dia melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana Raja Daud memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dari segala hal yang jahat. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan bahwa Daud berseru agar Allah menjauhkan dirinya dari keinginan berbuat jahat. Namun di tengah-tengah situasinya, di tengah-tengah permohonannya, ada juga hal-hal yang harus Daud jaga di dalam hidupnya. Dan kita akan belajar bersama-sama apa saja hal-hal yang perlu dijaga di dalam hidupnya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Hal yang harus dijaga pertama yaitu perkataan. Daud meminta Tuhan untuk mengawasi mulutnya agar tidak mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun keluhan-keluhan dari mulutnya ketika ia di dalam kondisi yang sukar, ketika dia berada dalam kondisi sulit. Dan memang benar Bapak, Ibu, Saudara, bahwa pada umumnya setiap manusia, setiap kita, ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit, ketika kita ada di dalam masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, kita ini tidak mampu untuk mengontrol perkataan kita. Bahkan seringkali kata-kata yang kita keluarkan justru kata-kata negatif yang justru keluar dari mulut kita sebagai ungkapan marah, sebagai ungkapan kesal, sebagai ungkapan kecewa di dalam
diri kita. Itulah sebabnya Daud menyadari hal ini. Dan Daud memohon kepada Tuhan untuk, Tuhan, tolong jaga perkataan saya. Bahkan Daud juga berusaha untuk menjaga perkataannya agar yang dia keluarkan itu perkataan yang tidak, bukan perkataan dosa yang dia keluarkan. Dan seperti inilah kehidupan Daud. Demikian juga seharusnya kehidupan kita. Marilah kita juga belajar seperti Raja Daud untuk meminta Tuhan menjaga setiap perkataan kita agar di dalam segala situasi kita tidak berbuat dosa dengan perkataan kita. Bukan hanya dalam situasi sukar, bukan dalam keadaan pencobaan. Kita minta Tuhan untuk, Tuhan tolong jaga perkataan saya. Bahkan ada kemauan dari kita sendiri untuk kita menjaga perkataan kita. Bahkan di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang sekalipun, kita juga harus menjaga perkataan kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk kita agar tetap kita bisa menjaga perkataan kita, agar kita tidak mengeluarkan perkataan dosa, kita tidak mengeluarkan perkataan yang membanggakan diri kita sendiri, melainkan apa yang kita keluarkan merupakan perkataan berkat yang dapat memberkati setiap orang, membangun setiap orang, dan terlebih perkataan yang kita keluarkan ialah bagi hormat kemuliaan nama Allah. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi biarlah kita juga menjaga perkataan kita seperti Raja Daud. Lalu yang kedua, apa yang perlu, apa yang harus kita jaga? Di dalam Mazmur 141 kita kembali dalam ayat pokok kita, pada ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Yang kedua yang perlu kita jaga yaitu hati kita. Dalam ayat ini kita melihat permohonan Daud supaya Tuhan menjaga hatinya agar dia tidak ikut-ikutan untuk melakukan hal yang jahat sama seperti yang orang-orang fasik lakukan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hati adalah sesuatu yang kudus. Tetapi hati menjadi tercemar ketika dosa masuk. Bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa hati manusia itu cenderung melakukan perbuatan dosa karena hati adalah sumber kejahatan manusia. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-18 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita. Seperti Raja Daud memohon untuk agar supaya dia dapat menjaga hatinya. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga dengan segala kewaspadaan. Lalu bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Cara untuk kita bisa menjaga hati kita adalah dengan cara kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya kena percaya firman itu akan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan firman Allah mampu mengubahkan hati-hati yang kotor, mampu mengubahkan hati-hati yang keras menjadi hati-hati yang lembut. Itulah sebabnya kita perlu menyimpan janji Tuhan di dalam firman-Nya dan melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita agar kita tetap ikut berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Allah.
Dan kita melihat hasil dari menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ketika Daud menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, ketika Daud mampu menjaga perkataannya, ketika Daud mampu menjaga hatinya, hasil dari perbuatannya tersebut kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10, dikatakan firman Tuhan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Di dalam terjemahan lain, ayat ini mengatakan, biarlah orang fasik jatuh ke dalam jerat mereka sendiri, sementara aku dapat melewatinya. Hal yang luar biasa. Ketika orang-orang fasik melakukan dosa, dikatakan orang fasik akan jatuh ke dalam jerat mereka sendiri. Orang fasik akan jatuh ke dalam jalan mereka sendiri. Orang fasik akan menerima sanksi dari apa yang mereka lakukan, dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tetapi Daud dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana Daud dapat melewatinya. Bahkan di dalam terjemahan baru dikatakan Daud dapat melangkah lalu. Dia dapat melewati, melangkah maju, terus menuju kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa ketika Daud menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Dan saya kena percaya kita juga rindu ada di dalam kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga rindu kita mampu melewati segala keadaan, segala situasi dan kondisi dengan tidak melakukan perbuatan dosa, dengan menjaga setiap perkataan dan hati kita untuk tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita perlu memohon agar Tuhan tolong mampukan setiap kehidupan saya, untuk saya tetap berada pada jalannya Tuhan. Dan ketika kita seperti Daud yang berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa, kita akan tahu bersama hasil yang akan kita dapatkan. Kita akan mampu melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biar firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita, biar firman Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh merasakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami juga mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong jaga perkataan kami, jaga hati kami, jaga setiap perbuatan-perbuatan kami untuk kami tidak melakukan perbuatan dosa, untuk kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, kami rindu firman-Mu tertanam di hati kami menjadi rema berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan firman-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.